lebih nggak dapet lagi. Oh gitu. Nah, kenapa tuh? Bedanya apa? Kalau menurutmu Lacia Naga sama Headless Woman tuh secara perasaan aja? Itu sih Kak, apa sih namanya? Kalau Lacia Naga itu masih bisa ada, kalau misalnya, dia ini kayaknya lesbi gitu, terus dia ini kayak pacaran suka sama pamannya, atau kayak keluarganya ini kayak berantakan gitu. Tapi kalau Headless Woman tuh yang saya lihat cuman kayak karakternya tuh kayak depresi aja gitu loh. Saya nggak tahu kayak, saya nggak ngebayangin apa sebenarnya depresinya kenapa, itu saya nggak tahu gitu. Tapi saya tahu dia depresi gitu loh. Nah itu mungkin itu sih Kak. Kayak kalau Lacia Naga itu lebih, saya nontonnya tuh lebih liar gitu loh di pikiran saya, ngelihat sebenarnya apa yang terjadi di keluarga itu. Kalau saya sih kayak gitu sih Kak. Enjoyfulnya beda sih. Kalau Lacia Niaga tuh lebih kayak ya udah ikutin aja. Gue nggak peduli ceritanya kayak. Lebih ini ya, lebih meledak-ledak ya dia. Ya, lebih atmosferik gitu loh, lebih kayak lebih apa ya? Terus kayak banyak banget teknik-teknik si Lucia Martin tuh yang unik sih dari sound. Iya, itu sound ya terutama jago banget dia. Aduh anjing banget tuh ya. Wah, gila. Dari opening itu gue udah wah ini film sih gila sih. Kalau kursi ditarik yang di kolam renang. Wah, asik banget itu. Itu gue baca interviewnya dia cari khusus gitu kursinya sampai dia dapet katanya. Kalau Headless Woman itu ledakannya cuma di awal yang waktu dia nabrak sesuatu yang kita juga nggak tahu. Anjing gitu. Iya. Nabrak anjing. Tapi kan juga sebenarnya kita nggak tahu kan yang dia tabrak tuh anjing atau bukan. Kita nggak tahu. Karena ada segerombolan anak kecil yang lagi main di deket gorong-gorong itu. Iya, ada anjing. Terus dia ngelihat ada anjing gitu. Ada anjing udah di jalan, tapi kita nggak tahu yang ditabrak tuh itu atau bukan. Tidak ada jaminan bahwa itu tuh itu. Dan kayaknya sumber depresinya ibu ini tuh adalah dia nabrak. Dia tahu dia melakukan kesalahan, tapi dia nggak tahu kesalahan dia tuh apa, gitu. Iya. Karena rasa bersalah kita ketika nabrak anjing, nabrak trotoar sama nabrak orang itu kan beda kan, gitu. Nah, kita bisa naker seberapa harus merasa bersalahkah dia gitu, dan ketidakmampuan dia untuk merasa untuk mendapatkan rasa bersalah yang tepat ini yang dia eksplor sama filmnya. Jadi kita tuh juga nggak bisa naker juga kan sampai akhir film. Karena tokohnya juga nggak bisa. Itu kalau kita pitch di Hollywood itu nggak akan ada yang ambil. Cerita apaan tuh? Itu memang benar-benar a new form of cinema ya. Jadi kayak benar-benar sangat jarang ada baru gitu. Dan totally baru. Ya dia cara apalagi Lacia Niaga tuh benar-benar tapi gue nggak bosen sih. Gue suka banget karena gue tuh somehow deep into their life yang miserable terutama grandmother-nya yang lumayan ngehook, dia jatuh terus pecahan kacanya itu sih. Gak ada yang nolongin gitu kayak. Terus sampai akhir-akhirnya reveal semua anggota keluarganya. Gue bahkan nggak tahu cewek satunya ini tadinya itu antara dia adiknya nyokapnya atau dia anaknya atau yang punya keluarga lagi itu loh. Iya. Itu pokoknya dan nggak penting juga karena kita nggak perlu tahu siapa karakter ini karena kita juga kayaknya emang sengaja kita dihalangi untuk masuk dan mengenali gitu. Kita tuh dihalangi. Iya. Iya. Kalau siapa satu lagi? Kevin, gimana Vin? Udah nonton Vin? Ngejo. Gimana? Awalnya bingung sih, soalnya kan emang sebenarnya konfliknya tuh nggak ada, terus habis itu kita tuh di sini cuman nebak-nebak aja sih, ini tuh siapa, terus itu ini tuh kenapa keluarganya dysfunctional gini, terus gitu sih. Jadi kayak menerka-nerka sampai akhir pun masih menerka-nerka gitu.
mungkin memang ini sih, memang penting juga kita lihat posisinya si Lucrecia Martel ini itu kan tahun 2004 ya, film 2003. 2001. 2001. Itu debutnya ya? Itu debut, pertama tapi dia itu sebenarnya dari tahun 89 itu sudah bikin film pendek. Jadi dia itu 12 tahun membuat film pendek di sana, di Argentina. Lu pernah lihat film pendeknya? Pernah lihat satu. Kayaknya cuman itu yang terkenal. Lupa judulnya, tapi tentang the loss of. Jadi film pendek dia tuh bicara tentang ini sih. Sebenarnya ada hubungannya sama La Ciénaga. Jadi yang dia develop di La Ciénaga tuh sebenarnya udah dia develop di film pendeknya. Jadi itu tidak tiba-tiba muncul. Jadi tentang yang sebenarnya kebaca sampai The Holy Grail juga, film kedua dia ya, yaitu tentang anak-anak atau remaja gitu, bukan anak-anak juga sih, kayak umur 13 tahun gitu, puberti. Betapa anak-anak umur segitu tuh punya daya rusak tuh loh. Mereka tuh destruktif gitu, anak-anak itu tuh. Punya libido yang mereka nggak tahu, biasanya cewek gitu. Nah, anak-anak cewek, mereka nggak tahu, tapi ya mau melawan aja, nggak setuju sama ibunya. Dia nggak peduli apakah dia benar, tapi yang dia tahu ibunya tuh salah gitu, kayak gitu. Kalau nanti itu kan terjadi di La Ciénaga kan, kayaknya tuh premis utamanya adalah si anak-anak remaja ini protagonisnya, terus ibunya ini yang mainnya bagus banget itu, antagonisnya itu, ya itu yang menjadi evil. Yeah. Di The Holy Grail itu di step up lagi sama dia, anak-anak remaja ini. Kemudian antagonisnya adalah agama Katolik itu sendiri. Jadi makanya judulnya The Holy Grail. Yeah. Jadi sebenarnya ini adalah topik yang sudah dia develop udah lama ya? Udah lama, belasan tahun. Jadi menarik juga untuk ngelihat proses. Gila ya, ternyata seniman itu bisa terobsesi sama satu tema aja gitu, selama span dia berkarir gitu. Yeah. Memang di Headless Woman berubah, mungkin karena dia Lucrecia di situ udah tua juga gitu. Jadi ke ibu-ibu dia kan. Kalau Headless Woman kan ibu-ibu, bukan lagi anak remaja. Dan apa yang menarik settingnya ya, si cottage ini ya, di kota kecil gitu, kota kelahiran dia itu personal karena dia berasal dari kota itu. Salta. Jadi Salta ini kayak kota kecil di Argentina yang kayaknya tuh lebih dekat ke Uruguay kayaknya, karena ada obrolan kan di La Ciénaga bahwa mereka mau pergi ke Uruguay. Ya, Bolivia. Mau beli alat tulis karena mau tahun ajaran baru, ada satu anaknya yang mau masuk tahun ajaran baru, terus jadi mereka mau beli pensil warna kalau nggak salah, mau beli alat buku tulis gitu, belinya di Uruguay, bukan di Argentina. Iya. Iya sih. Apa namanya? Sebenarnya sih film ini gue kemarin juga lihat interviewnya di Criterion. Gue ngeliatnya dari Criterion sih. Pertama gue ngeliat udah lama banget, terus kedua gue ngeliat lagi malam-malam, kayak benar-benar gue lihat lagi gitu. And somehow film ini tentang ini sih, kayak personal banget. Jadi tentang kota dia dan kehidupan dia yang sangat personal gitu sih. Maksudnya kayak lo lahir di mana gitu. Misalnya gue lahir di Malang ya, tentang kota Malang ini, dan gue dan juga ada represi juga yang kemarin gue lihat dari interview tuh si Lucia Martel ini menyampaikan secara subteks ya. Jadi kayak korban-korban muda ini yang orang tuanya yang represi dulu politik di Argentina, yang civil war dan lain-lain kayak gitu. Terus juga Katolik yang merepresi juga gitu. Iya, merepresi
kebebasan orang untuk bercita-cita kayak gitu. Terus kelas bourgeois yang ya sangat kental. Emang Eropa kan dari zamannya Buñuel itu. Sebenarnya berasal dari keluarga yang lumayan kaya sebenarnya. Dia tuh kalau nggak salah keluarganya itu punya beberapa hotel di Salta itu. Nanti makanya kenapa settingnya itu cottage, semacam hotel kan. Cottage itu kan kayak di puncak lah gitu kan kayaknya sebenarnya. Nanti di The Holy Grail itu beneran di hotel, lagi ada konferensi kedokteran gitu di hotel itu juga kejadian. Jadi memang dia itu juga sangat tergila-gila sama tempat-tempat transisional. Maksudnya tempat-tempat yang orang itu tidak tinggal di situ, tapi hanya datang sementara, menginap beberapa hari, terus pergi. Di film dia yang paling baru, Zama itu juga seperti itu. Nah Sama itu gue belum lihat tuh, gue penasaran banget. Sama. Jadi ada seorang sersan kolonial gitu ketika Spanyol masih menjajah Amerika Latin. Yang dijanjikan dia udah kangen banget, udah homesick gitu, mau pulang ke Spanyol, tapi sama atasannya ini ditunda-tunda terus ke kepergian dia, kepulangan dia karena satu dan lain hal. Jadi diperpanjang lagi kontraknya. Jadi suatu hari dia udah yakin nih, hari ini gue bakal balik nih ke Spanyol. Jadi sama dia sewa rumahnya itu diakhiri sama dia. Oke, gue udah nggak nyewa rumah lagi di sini, kontrakannya diakhiri, barangnya semua dia keluarin. Terus barangnya semua udah dia keluarin, ternyata kontrak dia diperpanjang, dan rumah itu tuh udah disewa oleh orang lain. Jadi filmnya ini dengan sangat absurd, dia dan semua benda-benda bawaannya itu traveling, gitu kayak road movie, nyari tempat persinggahan sementara. Jadi sebenarnya yang menarik kalau kita lihat Lucrecia Martel, banyak sekali juga film dia yang bicara tentang penundaan, suspension. Jadi dia bicara tentang bagaimana sesuatu itu tertunda. Misalnya, kalau di La Ciénaga itu, dia kan wants-nya itu sebenarnya jelas. Semua keluarga ini sebenarnya sedang menunggu waktu yang tepat untuk pergi ke Uruguay, beli alat tulis. Sebenarnya kan itu, yang ibunya udah janjiin dari awal. Kita pokoknya nanti rame-rame pergi ke Uruguay, beli alat tulis karena mau tahun ajaran baru. Sampai akhir film, hampir 2 jam film itu. Itu tidak pernah terjadi. Tapi kita kan nungguin itu terus. Kapan sih keluarnya dari rumah itu? Gitu. Itu nanti kalau kita lihat film-film dia yang lain itu seperti itu juga. Ini struktur yang sangat orisinil ya, karena kalau dalam struktur film klasik, karakter itu punya wants, gitu kan. Karakter itu punya keinginan. Film itu akan dimulai ketika dia udah mulai mengejar keinginan. Ada goal. Ada goalnya. Dia akan mengejar goalnya. Itulah cerita dari film itu. Dia mengejar goal itu. Tapi kalau di dalam film Lucrecia Martel, filmnya Lucrecia Martel itu adalah justru apa yang terjadi ketika gol itu tuh belum dikejar gitu loh. Jadi bahwa kita mau pergi mengejar gol ini aja nih susah, gitu. Nggak bisa. Dan itu tidak terjadi sampai akhir film. Jadi kan sebenarnya dia sedang mengkritik juga struktur film klasik. Masa sih film itu ada wants-nya? Film gua ada wants-nya nih, tapi karakternya nggak gerak. Karakternya masih sibuk dengan kursi yang digeser, hujan, kena beling. Dan itu kan sesuatu yang sangat sehari-hari gitu. Itu mungkin kalau yang gue baca gitu, untuk Lucrecia Martel ini lebih real, ini lebih nyata, lebih sehari-hari daripada perjalanan misalnya Frodo menuju ke Mordor dalam Lord of the Ring gitu. Ini kan sangat orisinal ya, bagaimana dia bermain dengan ruang yang itu aja gitu. Gitu sih. Itu yang sangat waktu nonton film, gila ya, bisa ya cerita itu disuspend. Kalau di musik tuh ada kunci suspended chord gitu kan, kayak D sus gitu kalau kalian main musik. Itu tuh kayak sepanjang nonton film itu kayak gue mendengar chord itu terus-menerus gitu di kepala gue kayak, ayo kapan ke Uruguay? Ayo cepat beli buku tulis gitu. Nggak terjadi. Iya. Sama yang menarik di sini tuh Lucrecia Martel tuh hampir apa ya, kayak semuanya tuh menjadi biasa kan kalau Hollywood kan yang gue pelajarin sih sebenarnya plotnya tuh bener ditonjolin banget ya, as instead of the character gitu. Jadi plotnya itu yang menghantarkan karakternya untuk terdevelop gitu. Tapi di sini dia
dibalikan. Iya. Di karakternya yang mendrive plotnya gitu. Somehow nggak ada plot juga. Somehow tidak ada plot. Jadi, nah, menurut gue poin yang menarik yang kedua juga yaitu, jadi kalau misalnya tidak ada plot, apa yang menghidupkan film ini? Itu tuh pertanyaan gue tuh oleh. Ini nggak ada plotnya, nggak ada jalan ceritanya. Terus apa yang menghidupkan film ini nih? Kenapa kita nggak misalnya tadi ada nggak bosen gitu, atau masih bisa ngikutin? Apa ya gitu? Aktornya sepertinya memang momen ya. Dia fokus pada momennya itu. Dan Lucrecia Martel tuh dalam membangun adegan itu sangat matre, sangat materialistik. Jadi dia lihat benda-benda yang benar ada bentuknya gitu. Baik itu tadi misalnya kayak siapa tadi Noval bilang ada drama yang terjadi di luar kamera gitu. Ada kalau orang film nyebutnya itu off screen space kan. Sesuatu yang berada di luar layar gitu. Nah, itu yang menarik sih. Iya, itu yang dia pakai just memang sama Lucrecia Martel itu, bahwa kamera itu cuma bisa ngelihat segini, tapi dunia itu kan momen itu kan lebih besar dari apa yang kamera lihat. Di sebelah sana kita bisa mendengar angin masuk lewat jendela ditutup, kita nggak tahu. Kalau nggak salah ending film ini tuh anaknya manjat itu bukan sih? Iya kan ya? Enggak, endingnya anaknya balik lagi, duduk lagi di kolam. Yang cewek. Yang manjat pagar tuh, yang manjat pagar mati, bukan mati sih, pingsan. Iya kan? Dia denger ini kan, karena dia ada apa cerita nenek yang seram itu loh, yang apa soal duck cat gitu-gitu, terus ducknya kebelah dua kayak gitu. Nah, terus kayak si anak kecil ini manjat, terus dia kan takut banget sama barking dog itu, terus dia jatuh, and then suddenly film cut to the kolam lagi, balik yang di awal itu. Sekarang giliran anak mudanya yang menggeret kursi. Iya, dan mereka duduk gitu. Ya, abis. Hal-hal yang paling menarik itu justru dia, kalau Lucrecia Martel ini dia tidak membedakan apa yang ada di dalam layar dan apa yang ada di luar layar. Semuanya tuh buat dia tuh materi gitu, buat dia. Semuanya tuh momen gitu. Jadi kayak ada bunyi apa ditarik dari sana, ada gerakan apa di belakang sana, itu semuanya dipakai gitu. Jadi kalau film klasik kan kameranya kita taruh dulu, kamera nanti di sini. Terus nanti baru kita isi tuh. Di belakang sana ada apa, di belakang sini ada ini. Kalau sama Lucrecia Martel ini dibalik. Dia bikin dulu kejadiannya. Kejadiannya dibuat, nanti di kolam ini, ada ini. Terus baru nanti udah selesai itu semua, baru dia taruh kameranya, tapi cuma ngelihat segini doang. Dia nggak ngelihat semua tuh. Jadi cara membuatnya seperti itu tuh. Kalau dilihat dari bagaimana adegan-adegannya dikonstruksi ya. Iya. Dan itu yang bikin filmnya tuh menarik banget ya, maksudnya. Sangat kaya gitu. Jadi kita tuh kayak masuk ke dalam dunia. Tentu saja dunia itu tidak real, karena masa sih seabsurd itu gitu. Tapi dari semua bebunyian yang ada di dalamnya, kita percaya aja. ada apa. Ya, sebenarnya ini tipe baru film realis ya. Jadi kayak misalnya gue kan juga pernah lihat lu pernah lihat Dardenne kan, Dardenne Brothers. Somehow ada style ya, secara style sangat mirip. Mungkin teman-teman yang lain udah pernah nonton filmnya Dardenne belum? Belum nggak? Pernah. Iya, yang The Child apa sih? Oh, The Child, ya. Oh, itu film Dardenne favorit gue, The Child. Keren. The Child yang di sekolah pertukangan kayu bukan? Yes. Iya, yang apa? Yang punya anak terus habis itu mati. Anaknya sama dia ketemu sama pembunuh anaknya kan. Yang lagi kursus pertukangan sama dia kan? Iya. Wah, itu brilian banget. Yeah. Cuman kalau di film Dardenne itu semua premisnya ini realis kan. Kita ngeh gitu, plotnya juga plotnya kuat, plotnya kelihatan sih. Dan memang karakter itu didevelop lewat plot gitu. Sebenarnya struktur dia klasik. Yang tidak klasik adalah bagaimana kamera ditempatkan sebagai tubuh kan. Kalau di film Dardenne itu kamera itu gini, nggak ada aksisnya gitu, kayak lengan aja gitu kameranya. Kayak kameranya di balik kuping gitu.
Iya, kameranya di balik kuping. Jadi terus kemudian ketika tokoh ini bergerak, kamera itu bergerak seperti si orang ini. Jadi hampir kayak video game sebenarnya. Itu kalau itu memang stylenya mirip ya. Lascia Naga ini juga stylenya agak begitu. Cuman berlangsung di dunia yang tidak. Jadi style yang sangat realistik berlangsung di dunia yang sangat tidak realistik. Gitu. Kayak ada orang duduk-duduk di kolam, terus hujan, gitu kan. Diem aja, apa sih gitu. Itu aja udah, wah ini sesat ini filmmaker ini. Iya. Cuman yang menarik adalah sebenarnya ini gue suka banget Lucia, jadi suka, jadi kayak gue kan baru-baru ini banyak lihat filmmaker, woman filmmaker ya, terutama Lucia Martel, Andrea Arnold lah, terus yang hampir-hampir sama lah tentang tema-temanya yang sosial politik dan realism. Terus Lian Ramsey lah, terus kalau Jane Campion masih terlalu ini sih, ya gitu lah. Terlalu boomer. Ya masih terlalu terstruktur gitu loh sih, masih aman lah dia. Kalau Andrea Arnold lumayan tuh, Andrea Arnold kayak hampir kayak Darden tuh yang Iya, hampir kayak seperti kayak apa? Kayak Ken Loach-nya UK lah, kayak Ken Loach atau Mike Leake lah, segala macam. Ya. Cuman yang menarik si Amerika Latin ini, yang Argentin Lucia Martel ini yang paling beda sih sebenarnya, karena dia itu filmnya kayak somehow dia tuh somehow tuh, ya itu benar kata Makbul, kayak dia menciptakan dunia jadi bahkan kemarin sempat gue denger skripnya tuh 200 halaman coy. Iya, karena itu film-film kayak gini nih semuanya harus ditulis. Jadi detail banget gitu. Kalau kita baca, gue pernah baca skripnya potongan skripnya Son of Saul. Itu Lasso Nemes. Itu juga sekitar 400 halaman katanya totalnya. Tetapi cara dia menulis skenario itu adalah flow-nya itu kesendat-sendat karena semuanya itu ditulis. Jadi misalnya ada si A jalan dari pintu ke halaman. Sepanjang jalan itu dia mendengar suara apa, nanti melewati pintunya bunyinya kayak gimana, kamera bergerak ke sini, ada ekstrak jalan 2 orang kayak gini. Jadi kita tuh kayak kalau baca skripnya tuh temponya, ini dia jalan dari pintu ke depan rumah, ini berapa lama? Kok kayaknya lama banget gitu. Karena semua ditulis, jadi kalau kita baca kan lama. Jadi filmnya tuh juga lama. Terus pas dilihat di film, kok cepet? Semuanya cepet gitu. Jadi ketika baca itu tuh temponya itu nggak sama kayak yang ada di film. Nah, firasat gue juga Lascia Naga ini film dengan sedetil ini ya, karena dia mau membuat dunianya sendiri. Itu juga ditulis dengan cara itu. Jadi tidak pernah ada yang tahu tempo film itu sampai kemudian kita syuting. Biasanya itu kecuali sutradaranya ya. Biasanya kayak gitu tuh. Nanti editornya juga pasti habis baca skrip, wah lambat banget nih filmnya. Dilihat di editing, kok cepet gitu. Itu sangat sering terjadi tuh. Sangat detail banget itu. Dan kadang Amerika against itu tuh, American script writing against. Ya, Amerika itu kan udah punya formula satu halaman. Beats, ya. Mereka lebih beats ya, lebih kayak. Ya, 1 menit. Jadi kalau dia baca 1 halaman terus menurut dia ini lebih lambat dari 1 menit, dia edit. Ya. Gitu. Nah, itu bedanya sih sama Eropa kayak gitu. Jadi unik sih. Nah, yang unik sih sebenarnya gimana filmmaker ini menciptakan dunia yang kita secara nggak sadar, unconsciously off screen itu loh yang paling gila sih di dia itu. Dimana off screen itu menjadi sebuah film gitu, sebuah kreatif gitu di film dia. Nah itu cuma dia yang bisa mikirin. Nah. Jadi kayak somehow kayak misalnya ada adegan yang si
yang anak tertuanya itu yang lompat ke air itu ya. ya yang terus sama yang lagi which is yang lagi mereka tiduran aja lah, yang lagi tiduran terus kayak somehow show something sexual libido dan lain-lain. Terus kayak memang it just kayak tiduran santai udah apa adanya, kayak nggak ada direction apa-apa, kayak just very real gitu dan very detail sebenarnya. Detail Sembarangan banget. tapi detail gitu loh, ngerti gak sih? Kayak sembarangan tapi detail itu tuh yang unik dari Lucia Martel. Kan kelihatannya messy banget kan. Iya, iya. Tapi dia itu menyusun sebenarnya. Bukannya nggak menyusun, tapi dia menyusun. Justru sangat disusun film-film kayak Iya, gini. justru itu sangat Lebih disusun. repot karena begitu kita miss satu elemen, dunianya tuh nggak jadi. Yes. Ini kan bukan membuat film, ini bukan film making, ini world making. Dia sedang membuat dunia gitu. Dia lagi membuat dunia, dan kalau kita membuat dunia itu ya, dunia ini kan tidak ada plotnya kan. Dunia ini tidak ada plotnya, dunia ini tidak ada premisnya. Itu yang mencoba dia lakukan. Bahkan nanti setelah itu semua jadi, baru kamera ini memilih posisi. Gitu. Yeah. Jadi, oke, jadi baru kemudian di tempat mana kamera ini gue taruh sehingga perasaan ini bisa sampai perasaan. Kalau di La Ciénaga itu kan dreadful gitu, kayak aduh ini decay banget nih, kapan nih kita bisa keluar dari rumah ini, kan ada feeling seperti itu kan dari anaknya, dan kemudian juga itu tertransfer ke kita gitu, kayak kapan kita bisa keluar dari rumah ini, kayak waktu ibunya kena beling, antar ke rumah sakit gitu kan, antar ke rumah sakit. Terus, akhirnya kita keluar dari rumah ini, kita mau pergi ke rumah sakit, ya nggak jadi. Kayak gitu tuh, jadi kayak aduh, kayak nungguin jemputan nggak datang kayak gitu. Dan ya feel itu tuh sampai gitu ke kita nggak ngerti. Ini yang mungkin yang pas kita ngobrol sebelumnya yang berapa minggu lalu, ada memang film yang kita nggak ngerti, tapi kita tuh bisa merasakan banyak sekali hal gitu. Ya film-film kayak gini nih yang gue maksud. Kita nggak ngerti tuh kenapa, nggak perlu tahu kenapa, udah rasain. Dan sebenarnya film harusnya film itu ya nggak selalu menjawab ya sebenarnya film. Tapi somehow film yang kita remember terus tuh yang questioning. Jadi Lucia Martel ini selalu questioning semua adegannya gitu. Question, always question. Tapi pertanyaan itu make sense muncul di dunia yang dia ciptakan. Jadi sebelum dia mempertanyakan, dia bikin dulu ininya, dia bikin dulu ground-nya gitu. Dan ground ini nih, cara dia membuat itu memang sangat materialistik ya. Dia tuh sangat, misalnya tadi kursinya kayak gimana. Dia sepertinya punya obsesi tersendiri terhadap properti, terhadap dinding gitu, dinding kayak apa. Detail banget sih. Ya, kursinya itu kan kursi yang itu di Indonesia ada tuh tahun-tahun 90-an gitu tuh, itu sempat ada yang pakai karet gitu tuh. Iya, kursi 90 Bauhaus gitu lah. Iya, gue inget pernah punya kursi kayak gitu tuh. Dan itu memang kalau digeser tuh berisik gitu. Berisik banget. Sakit tau. Ya, dia bisa dilipat kursi. Terus kemudian kolamnya ini kan kayak kolam yang udah lama nggak dibersihin. Itu juga detail banget. Ini kolam kok ada lumutnya kayak gitu. Sementara ada orang-orang yang berjemur di sampingnya. Berarti orang-orang ini kan tadi berenang di situ. Mereka kotor dong. Tapi kan mereka kaya. Memang mereka nggak bisa hire apa? Kalau kita tanya pakai logika ya, emang mereka nggak bisa hire orang buat bersihin kolamnya. Terus kemudian di akhir film kita sadar bahwa kolam ini nih metafor kan sebenarnya terhadap bagaimana kotornya dan koruptifnya kelas borjuis gitu. Iya. Yang sebenarnya membohongi anaknya, membohongi orang, membohongi satu sama lain. Mereka punya cerita, akhirnya lama-lama kita nggak percaya sama cerita-cerita mereka gitu. Dan ketika ada satu anak yang percaya pada cerita-cerita kaum borjuis ini, jatuh dia dari tangga. Iya. Itu kayak makanya jangan percaya gitu. Tapi ini disampaikan dengan sangat tidak plot gitu, disampaikan dengan sangat terpatah-patah gitu ya. Iya benar. Sampai yang gue suka tuh yang
secara detail karakter yang terutama si neneknya itu yang dia selalu pengen es batu. Itu kan anjing detail banget ya, kayak itu tuh sesuatu yang nggak mungkin ditulis out of lamunan. Itu nggak mungkin. Orang sejenius apapun nggak mungkin kayak aku mau nanti mertuanya itu punya obsesi sama es batu. Itu sesuatu yang harus kita observe tuh dari sehari-hari. Gue yakin ada satu di antara anggota keluarganya Lucrecia Martel yang suatu hari pernah dia lihat lagi gini-gini es batu gitu, terus dia kayak ini menarik. Iya. Dia selalu minta es batu terus sampai akhirnya kan dia itu kan beli kalau nggak salah dia lihat TV ada iklan kulkas gitu kecil mini terus dia beli. Nah akhirnya dia sekarang nggak perlu manggil karena kan si siapa namanya si mainnya yang paling muda itu kan kabur kan, jadi dia ya udah dia bikin sendiri, dia masukin kulkas. Jadi itu resolution si karakter. Iya, yang nggak ada hubungannya sekali sama plot. Iya. Tetapi kalau waktu itu ya feeling yang gue dapet waktu gue liat es batu, kulkas, sesuatu yang dingin itu kan kering. Ya. Maksudnya AC itu bikin kulit kita kering gitu. Sementara dunia di dalam film ini tuh kan lembab banget kan. Berasa nggak sih kalau kita nonton film itu lembab sih, ada terus hujan berhenti, ya kan hujannya tuh cepet gitu kan, berhenti. Itu kayak ini pasti lembab banget dunia ini. Dan ketika kita merasa lembab, yang kita pengen adalah AC, kulkas, kering. Jadi itu tuh semua dibangun dari impresi gitu, impresi yang bisa jadi di skrip itu tidak tertulis, tapi kalau dipikir masuk akal juga si es batu itu gitu. buat si ibunya ini ya, mungkin tidak buat kita gitu. Ya. Tapi karena juga terkonek juga karena gue juga maksudnya di Eropa itu summer holiday itu mungkin kayak sebuah liburan yang diharap-harapkan, dimimpikan kayak gitu loh. Nah, di Lucia Martel ini sama seperti di Argentina gitu ya. Iya. Nah, di Lucia Martel ini si Borgia ini seharusnya mungkin ada hubungannya karena kita summer holiday gitu. Kita harus embrace something lah kayak gitu. Tapi which is mereka nggak mau semua. Oke, kita datang aja di sini semua gitu. Sampai somehow yang si anak yang paling tua itu yang agak yang paling ganteng lah dia bilang itu suruh pulang kan. Sampai udahlah nggak usah kemana-mana, di sini aja gitu. Jadi metafor kaum borjuis yang merasa dirinya buat apa dunia luar, kita udah atau jangan-jangan sebenarnya mereka bukan tidak bisa ya, tapi tidak mampu. Kalau gue membacanya konteks sejak tahun 85 kan Argentina itu krisis terus kemudian ketika krisis kan yang kena itu orang-orang borjuis ini pada jatuh, bangkrut. Kayak tahun 98 lah di Indonesia kemudian ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang borjuis yang jatuh gitu. Dan kemudian tidak mampu ya benar. Iya, kaum borjuis ini kemudian tidak mampu lagi untuk pergi liburan, tapi mereka malu untuk mengaku itu kepada anak-anaknya. Makanya muncul janji bahwa kita akan ke Uruguay kok, tenang aja, krayon dan alat tulis kamu akan kita beliin. Tapi mereka tidak mampu, gitu. Mereka tidak mampu. Dan bahkan iklan melihat kulkas itu menjadi sangat ironis. Karena masa sih orang borjuis masih harus lihat, masih terpesona pada iklan. Harusnya kan dia udah punya tuh di dapur tuh kalau memang dia kaya. Dan waktu nonton itu kayaknya memang juga ada refleksi terhadap apa yang terjadi di Argentina ya. Kalau kita lihat konteks krisis ekonomi mereka gitu, yang sebenarnya lebih parah daripada Indonesia. Iya betul. Itu yang tahun 85 itu yang sangat vital di Argentina yang berlaku di kaum borjuis. Makanya mereka memang betul nggak mampu dan malu mungkin ya untuk keluar. Iya, nggak mampu untuk melakukannya, tapi kemudian nggak mau ngasih tahu ke anaknya kalau mereka tidak mampu, makanya dijanjiin lah. Mungkin Lucrecia Martel ini menempatkan dirinya sebagai anak kaum borjuis ini di tahun 80. Akibat dari repression orang tuanya yang ketidakmampuan. Ya, jadi ini adalah anak seorang borjuis yang sedang mengkritik orang tuanya sendiri kan gitu. Jadi
wah, jadi sangat film itu kemudian menjadi sangat lokal kan, sangat Argentina kan. Iya. Kalau dibaca dari sudut pandang itu. Tapi kalau kita baca dari sudut pandang yang dreadful, yang apa bisa jadi sangat Eropa, lalu bisa jadi sangat Indonesia juga gitu. Jadi layernya banyak banget. Benar. Iya, jadi kayak denial kaum bourgeois. Ya, hipokrit. Iya. Ya, yang kemudian ada orang kaya berkumpul di sekitar kolam renang yang kotor. Ini kan juga sebenarnya mungkin bisa jadi bicara tentang hal yang sama ya. Ini orang-orang kaya yang tidak terima bahwa kolam renang mereka tuh udah nggak sebagus dulu gitu. Tapi mereka masih maksain pengen berjemur karena berjemur itu kan borjuis. Gitu. Iya. Gak pernah kan kita lihat orang miskin berjemur. Yang berjemur itu pasti orang middle up gitu. Nah ini mereka berjemurnya di ini kan di kolam gitu kan? Iya di kolam yang udah nggak bagus, gitu. udah decay gitu. Iya. Itu statement visual yang sangat powerful juga bisa jadi gitu untuk bicara tentang kondisi di Argentina. Sama menurut lo anak yang hunting itu represent apa ya? Violence. Yang pergi main sama orang-orang lokal itu bukan sih? Mata hilang, ya Indian. Iya kan, yang pergi main terus kayak bawa senjata itu kan? Iya. Tapi kalau menurut gue itu Lucrecia Martel, itu alter egonya. Dia kayak gue mau ada di dalam, mungkin kayak ini gue nih, ini statement filmmaker-nya ditaruh di karakter yang ini nih. Freedom dan segala macam gitu. Dengan segala keterbatasannya ya, dia punya freedom tapi freedomnya di sekitar mansion itu doang. Jadi juga nggak bisa kemana-mana juga, nggak free juga. Yang nembak sapi itu loh. Iya. Sama nembak sapi, terus kemudian habis itu kalau nggak salah ada scene keluarganya mandi rame-rame di bendungan itu nggak sih? Iya, itu ini fish apa? Nangkep fish eye. Bukan keluarga sih, itu teman-temannya. Oh, teman-temannya itu ya. Oh, tapi ada shot yang wah keren banget tuh yang keluar. Yang bawa golok gitu loh. Iya. Terus keluar gitu. Mungkin Lucia Marta juga mau sedikit masukin tentang violence sedikit ya. Violence secara subtle gitu sih. Mungkin padahal sebenarnya filmnya udah sangat violent ya. Nggak ada itu juga. Maksudnya di cottage itu aja sebenarnya udah violent banget menurut gua. Impresi violent pertama tuh waktu kursi itu ditarik sih, karena suaranya tuh bikin gigi gitu loh, ngilu kayak pas ditarik. Iya sama yang film gore. Terus darah kan dari awal darah nenek, darah yang si ibu, terus darah yang anak kecil itu, habis itu darah yang berantem si Yose anak yang dia rebutan. Jadi, sebenarnya nih di rumah ini aja tuh sebenarnya violence itu tuh udah berasa banget sih sebenarnya. Makanya sebenarnya nggak tahu juga kenapa dia harus pergi apa fungsi bendungan itu dalam struktur film ini ya. Cuman ya keren aja, nggak tahu ya. Pas ngeliat tuh kayak wah canggih ya. Maksudnya dia bisa pakai itu loh. Kalau secara teknis tuh tempias air yang dia nggak jatuh ke bawah, tapi jatuhnya tuh agak miring. Gitu. Iya. Pakai sama DOP-nya untuk bikin atmosfer gitu. Wah, itu canggih banget. Tapi ketika memang ada di bendungan itu, gue merasa agak lega sih. Sebagai penonton tuh, waktu nonton itu gue merasa lega. Karena kan di rumah ini tuh bikin ayo dong gitu. Kemana kayak gitu, ini apa sih suffocated itu apa ya, kayak berasa terpekak gitu di rumah. Somehow ada ini adegan yang gue lumayan ini sih warm itu pas mereka dansa, ada musik dansa bareng gitu loh, yang di rumah yang tiba-tiba mereka ayo kita nyalain radio together gitu. Itu salah satu adegan yang somehow warm and somehow ironis juga sih. Ironis. Iya, bahwa ngomongin itu kan habis yang ngomongin mau ke Bolivia kalau nggak salah ya. Ya.
Oh iya, Bolivia ya nama negara sampingnya ya, bukan Bolivia, Uruguay. Bolivia. Bolivia. Yang dia mau beli alat sekolah lah pokoknya itu buat gue, karena buat gue itu premis janjinya tuh dari awal mau beli alat sekolah. Oh, ini tentang beli alat sekolah nih. Kayak gitu. Nggak jadi. Tapi dari bapaknya juga itu sih Kak. Bapaknya kan Bapaknya juga. gambarin loser gitu ya. Tapi emang bener sih itu memang kritik sosial tentang bourgeois. Memang Eropa itu kan dari zaman dulu kan memang kritik sejak Karl Marx itu ya. Argentina ini adalah negara dengan jadi imigran terbesar mereka tuh adalah dari Italia. Makanya kalau kita lihat banyak banget kan pemain-pemain bola Argentina yang nama belakangnya tuh nama-nama Italia sebenarnya. Dan Italia kan aristokratnya masyarakat zaman itu ya. Iya. Bukan bourgeois lagi, feodal bahkan, maksudnya tuan tanah itu bentuknya. Jadi memang di Argentina ya sangat Eropa sebetulnya, apalagi kaum bourgeoisnya. Iya. Kalau Argentina itu termasuk Eropa atau Amerika Latin sih? Argentina itu Amerika Latin dong. Amerika Latin kan? Amerika Latin, cuma memang dia adalah negara Amerika Latin yang mungkin influence Eropanya itu paling besar, bisa dibilang. Bolivia itu Amerika Latin ya berarti ya? Amerika Latin. Dia lebih mungkin juga karena Argentina itu tidak punya banyak native people ya, nggak ada Maya, nggak ada Inca, nggak ada Aztec gitu. Jadi Argentina itu memang imigran isinya gitu, kebanyakan. Semuanya imigran ya? Kebanyakan iya, dan kebanyakan dari Italia. Entah kenapa mereka tuh punya sejarah orang Italia datang ke sana lah. Kayak gue waktu di Berlinale dulu tuh talent kampus, ada satu teman dari Argentina, namanya Guido Pellegrini. Pellegrini itu kan nama Italia ya. Ini terus kayak, kok bisa sih orang Argentina namanya Pellegrini? Ya buyut saya dari Italia. Oh gitu. Ya. Cuman mereka ngomongnya Spanish atau Spanyol. Sama kan? Spanyol. Bahasanya Spanyol. Argentina, Spanyol. Argentina tuh nggak punya bahasa yang Argentinian language gitu, nggak ada. Bahasanya bahasa Spanyol. Spanyol ya bahasanya. Iya, cuma yang berbeda kayaknya logatnya deh. Kayaknya kayak orang di Salta ini ngomongnya tuh lebih beda lah kayaknya, kayak nggak tahu bedanya apa ya karena nggak bisa bahasa Spanyol, tapi kayak ada bukan yang standar gitu, bukan Spanyol standar. Ya mungkin dialek gitu. Ya. Tapi katanya kata temen gue juga orang Italia gitu, emang orang Spanyol kalau ngomong Italia itu gampang sih, dan sebaliknya. Oh iya memang agak sama, agak mirip. Iya. Agak satu rumpun ya, kayak Indonesia sama Malaysia. Kalau sama Malaysia kita bahasanya masih sama sebenarnya. Iya. Sama Tagalog, Filipina. Tagalog ya? Ya, itu kalau kita belajar cepet banget itu. Emang iya ya? Iya. Sakit sama sakit. Oh iya? Anak sama anak. Gitu-gitu. Oh. Iya. Menarik. Tapi gue waktu nonton Lucrezia Martel ini jadi sangat bersemangat untuk tahu sutradara lain dari Argentina gitu. Apa sih di lingkungan macam apa sih orang-orang kayak gini bisa muncul kan gitu kan, kayak ini nggak mungkin nih orang kayak gini nih keluar dari orok gitu udah art house kan. Pasti dia punya latar belakangnya, pendidikannya, teman-teman bermain dia siapa. Akhirnya menelusuri lah gitu latar belakangnya dia tuh belajar apa aja sih sehingga bisa seperti itu. Dia tuh ternyata sering banget pindah-pindah kampus. Jadi dia tuh sering nggak kelar kalau belajar. Iya, Lucrezia Martel. Jadi awalnya tuh dia masuk fisika. Kuliah masuk fisika, nggak kelar, dia cabut, masuk zoologi itu kayak ilmu fauna. Terus masuk lagi teknik kimia, masuk lagi sejarah seni. Jadi kayak ilmu-ilmu yang juga kalau dicampur tuh pasti nggak jelas banget gitu. Sejarah seni, terus habis itu dia baru belajar film. Jadi mungkin ini juga berpengaruh ya terhadap bagaimana dia bisa mencampur gitu. Dan
betapa materialnya film itu, betapa materialistiknya film itu. Jarang sekali ada suara yang muncul dari luar benda-benda yang ada di sekitar kamera. Gitu. Jarang dia masuk suara musik, suara efek. Musik aja ketika dansa ada bendanya, yaitu radio. Gitu. Iya. Jadi itu kan fisika ya, ilmu yang mempelajari tentang material itu kan. Maksudnya fisika, kimia, jangan-jangan itu juga berpengaruh gitu, apa yang kita pelajari. So, ada banyak sutradara lain di Argentina yang memang tidak se ekstrim Lucrecia Martel, tapi juga menarik juga. Martin Reitman. Ya, Martin Reitman. Ya, Pablo Trapero. Pablo siapa namanya? Pablo siapa? Trapero. Pablo Pavero. Itu gue belum Trapero, lihat sih kan malam mereka. Martin Reitman gue belum lihat. Adrian Caetano. Lisandro Alonso. Jadi seangkatan memang di tahun 90-an itu muncul nih, generasi ini. New wave-nya Argentin lah ya. Ya dibilang new wave, ya kritikus biasa biar gampang gitu disebut new wave. Tapi new wave-nya itu bukan seperti new wave Prancis ya, yang kalau dilihat filmnya itu ada kemiripan secara style gitu. Handheld, jazz, intelektual gitu. Kalau di Argentina itu filmnya beda-beda banget dari satu sutradara ke sutradara lain. Contohnya Pablo Trapero itu sangat nggak babak, sangat klasik Pablo Trapero itu. Film gangster, politik, klasik. Secara struktur. Plotnya klasik. Ya, plotnya klasik, tapi bagus. Gitu. Kalau Martin Reitman itu komedi art house. Jadi dan dia punya film ini menarik banget. Kayaknya ada di Criterion deh Mas. Judulnya Rapado. Gue belum lihat sih. Ada tahun 92, Rapado ini sering dibilang orang sebagai film pertama yang memulai Argentina New Wave, tahun 92. Ceritanya mirip banget sama Bicycle Thief-nya Vittorio De Sica. Oh iya? Yang dicuri bukan sepeda, motor. Jadi itu aja udah humor banget ya, anjir ini pelesetan apa gimana nih gitu. Dan tidak ada nothing much happening gitu di film. Jadi ada orang motornya dicuri, terus kayak untuk kompensasi motornya dicuri, dia pengen nyuri motor orang lain. Itu kan mirip banget sama Vittorio De Sica. Udah nonton belum Bicycle Thief? Udah dong. Kalian udah? Belum. Belum. Iya. Tapi yang lucu adalah di Bicycle Thief kan mereka mencuri sepeda karena terpaksa. Ya kan? Iya. Harus makan poster itu kan. Iya. Kalau di dalam Rapado ini mencuri itu diniatkan gitu. Karena dia yakin yang nyolong motor dia ini juga niat. Jadi kita harus niat dalam mengeksploitasi sesama. Itu kan lucu banget. Filmnya komedi atau komedi satir gitu? Komedi yang sangat deadpan, mati banget komedinya. Kalau menurut kalian Wes Anderson itu udah tidak lucu, ini lebih mati lagi gitu. Secara deadpan itu kayak aduh, tapi premisnya itu lucu banget. Kayak Roy Anderson gitu ya? Enggak. Ya tidak sepantomim itu juga. Kalau Roy Anderson kan pantomim ya, dibedakin gitu bahkan. Tapi kalau Martin Reitman ini enggak, dia itu mirip agak kayak Hong Sang-soo sebenarnya. Stylenya itu minimalis. Oh, kayak ini nggak sih? Aki Kaurismäki tau nggak? Aki Kaurismäki. Mirip kayak Aki Kaurismäki. Gue suka tuh Aki Kaurismäki. Cuman Aki Kaurismäki itu dialognya kan witty ya, lucu gitu. lucu banget. Karena itu lucu banget. Kalau Martin Reitman ini enggak lucu juga, tapi kayak gue nonton tuh waktu sepanjang film tuh nggak ketawa, tapi baru setelah itu habis nonton pergi ke Indomaret gitu beli odol di motor tuh ketawa sendiri. Ih, itu kalau dipikir-pikir lucu juga ya. Gue lihat. Iya, Martin Reitman ini menarik. Aki juga lucu ya, Aki Kaurismäki film-film. Aki Kaurismäki itu humor Skandinavia ya, humor orang yang winternya kepanjangan itu. Aduh, dingin banget, mati aja apa ya. Terus mereka daripada mati ketawa bareng. Gitulah humor. Aki, gue suka sih Aki. Dari mana sih dia? Irlandia ya? Finlandia. Dia termasuk Skandinavian kan? Itu termasuk Skandinavia. Skandinavian juga unik-unik sih filmmaker-nya. Roy Anderson. Cuma memang humor Skandinavia itu baru muncul tuh akhir-akhir ini sebenarnya. Baru kalau dulu kan filmmaker Skandinavia itu serius banget. Iya, Bergman.
Di Victor Lars von Trier Malcolm. memulai dengan komedi. Lars von Trier tuh memulai dengan komedi, tapi nggak berhasil. Akhirnya kemudian dia bikin film yang serius juga. Vinterberg itu memulai dengan komedi juga, tapi kadang works, kadang enggak. Oslan ya, Robert Oslan. Oslan kan lucu banget. Oslan. Siapa namanya? Apa judulnya Terus yang? Kalau dulu ada yang kental banget tuh Dreyer, tau nggak? Dreyer kan serius banget ya. Udah, kental banget tuh. Serius banget. Denmark. Nah, tapi kalau di Argentina itu, nah itu tadi New Wave itu tidak bisa kita seragam apa? Agak susah gitu dicari benang merahnya. Lucrezia Martel ini nggak mirip siapa-siapa. Kalau Prancis sih agak mirip ya. Kalau Prancis itu kan rata-rata waktu itu pakai handheld ya, pakai handheld. Scoringnya itu rata-rata jazz waktu French New pertama kali keluar. Terus kemudian on location shooting, semuanya on location, nggak ada set gitu. Jump cut itu rata-rata yang jump cut. Jadi ada memang semacam kesepakatan estetik bahwa pilihan-pilihan bahasa film kita itu akan seperti ini. Benang merahnya. Ada benang merahnya. Kalau di Argentina itu kayaknya mereka nggak ngobrol, bahkan kritikus aja yang menempatkan satu ember gitu, satu kotak agar lebih gampang membacanya. Kalau Lisandro Alonso misalnya dari Argentina kita baca, wah itu juga beda lagi. Itu kalau itu filmnya justru sangat lambat, sangat mirip justru sama Bilge Ceylan dari Turki. Gitu. Jadi Nuri Bilge. Jadi ini Argentina ini. Itu juga berat, itu slow cinema banget tuh. Nuri Bilge Ceylan. Alonso itu sangat slow secara tempo. Belatar. Kalau Belatar itu kan slow-nya tuh intens gitu kayak kita tuh dia tuh kental banget tuh dia. Iya, kalian ada yang pernah nonton Belatar nggak, teman-teman yang lain? Belum. Jadi ada satu film Belatar, gue tidak sarankan kalian menonton dari film ini. Judulnya Satan Tango. Gue udah lihat 7 jam. Kalau mau nonton Belatar jangan dari yang itu nanti aja. Jadi di dalam gue tidur dulu tuh, baru lihat lagi besoknya. Gak kuat. Di dalam Satan Tango ini ada adegan nari, berdansa. Iya. Luar bar. Adegan itu nggak di-cut selama 40 menit. Iya. Cuman adegan itu intens banget, gitu. Intens banget. Nah ini slow tapi apa ya? Tapi tegang gitu. Ada ketegangan yang di-build dari sesuatu yang lambat gitu. Dia punya Tango. Terus Breakmaster Harmonies ya. Breakmaster ada adegan di mana di akhir si orang-orang masuk ke dalam sebuah gedung terus ngebantai itu genosida. Wah itu gila tuh. Secara intensitas ya, sangat intens. Terus endingnya yang ikan paus itu, wah kita harus lain kali Belatar harus nih. Menarik soalnya. Gue pernah ketemu Belatar. Iya. Busan ya, sama Anggi tuh berdua lagi jalan di pantai waktu itu di Busan. Dia orangnya santai kan? Galak. Mungkin waktu itu lagi nggak mood kali. Rokoknya banyak ya? Lagi jalan di pantai. Udah tua banget men dia. Iya, kita ngeliat, ada Belatar. Terus akhirnya gue foto bareng tuh kayak, Gigi, fotoin. Kasihlah HP. Terus pas foto, Mr. Belatar, can I take a picture? Oh iya, but just once. Nah, Anggi yang tadinya juga mau foto bareng, jadi keder dia, jadi jiper kan. Aduh, just once, ya udah deh, gue motoin aja. Akhirnya dia nggak jadi foto bareng. Terus tahun kemarin di Locarno, pas produser gue si Mbak Ebe lagi duduk-duduk di depan hotel, ketemu sama Belatar. Nah kata si Mbak Ebe, kata produser gue, Belatar baik banget orangnya. Dia bikin sekolah kok, yang Sarajevo Film Academy itu dulu. Kok beda sama yang gue temuin? Mungkin dia sama cewek baik kali. Cuman dia udah tua banget men, udah hampir 90 ya, 80. Sehaneke kali ya, Iya. Yeah. Jadi memang menarik untuk melihat dan Lucrezia Martel ini menarik untuk dipelajari dan cenderung mudah ya karena filmnya cuma 4. Kita bisa lihat bagaimana sutradara berproses gitu. Berkembang tema-tema. Kalau di Zama itu dia bicara tentang kolonialisme, tapi secara personal itu selalu ada trademark gitu. Selalu ada trademark bahwa dia selalu bicara tentang sesuatu yang tertunda terus. Benang merahnya masih ada lah ya. Benang merahnya ada. Jadi dia memang ya bisa jadi kita bilang sudah menemukan itunya ya, sudah menemukan suaranya, voice. Iya. Oh, berarti dia itu selama dia udah berkarir
baru film panjang dia udah tua banget ya, berarti udah umur. Iya, dia sempat kerja di iklan juga tuh. Dia pernah kerja di agensi juga. Jadi memang pengalamannya itu banyak. Jadi rata-rata sutradara yang memulainya terlambat gitu tuh, bukan terlambat ya, tidak ada kata terlambat, tapi cenderung tua gitu ketika memulai. Itu tidak menghabiskan hidupnya dengan nonton YouTube gitu. Pointless gitu ya. Kayak si Haneke juga mulainya tua banget kan. Haneke mulainya dia lama di TV kalau nggak salah. Andrea Arnold itu juga lama. Sama Nuri itu juga dia sebelumnya fotografer kan. Iya. Terus banyak yang bukan telat sih, maksudnya ya nggak tahu. Tapi biasanya mereka udah berada di sekitar situ, entah di TV. Kayak di Cangdong juga ini kan, di Cangdong juga tua kan mulainya kalau nggak salah 50-an something ya. Baru. Memang tidak ada salahnya kalau kita merasa bahwa cari pengalaman dulu. Maksudnya bukan pengalaman di film, tapi pengalaman hidup ya. Patah hati dulu deh, gitu. Kayak gitu. Itu kan penting ya, maksudnya kayak untuk tahu, oh rasanya itu kayak gitu. Iya. Ya memang itu sih. Kecuali si muda itu sih, yang paling muda siapa tuh? Xavier Dolan ya, nggak tahu itu kalau. Tapi juga kita bilang Xavier Dolan mulainya telat, sebenarnya nggak juga, karena dia tuh tadinya kan aktor cilik. Dia tuh kayak dia Joshua. Mulai aktor. Dia kayak Joshua gitu kalau di Kanada. Jadi memang sudah memulai jadi aktor dari kecil. Nah, baru di umur 19 dia direct film panjang sendiri. Gila sih. Udah banget dia. Kayak Bigan juga masih. Selera ya, kalau gue sih nggak terlalu kehook sama. Ada film-film dia yang sangat menarik gitu, tapi kadang-kadang berasa redundant aja gitu kadang-kadang. Lu tahu Catherine Bailet gak sih? Catherine Bailet. Ya Prancis kan. Gue lebih suka itu sih Catherine Bailet karena dia hampir topiknya lumayan sama ya, hampir seks gitu juga. Catherine Bailet. Ya cuman kalau dia kan dari sudut pandang perempuan ya, perempuan yang straight ya. Kalau ini kan gay, maksudnya gaze-nya itu cara dia memandang itu memang sudah queer gitu. Memang sangat gay gitu. Menarik. Beda sama itu ya, si Call Me By Your Name itu siapa? Guadagnino. Atau Pedro Almodovar ya. Almodovar juga sangat ini ya, sangat ya, tapi kalau Almodovar beda lah levelnya. Maksudnya Almodovar udah master lah itu. Udah katanya beda lah. Kalau di Almodovar tuh kadang-kadang kalau kita lihat filmnya, it's not, jadi gay itu bukan hanya lagi tentang seksualitas gitu, tapi sesuatu yang lebih besar, negara, politik, apa gitu. Kalau Xavier Dolan dia mungkin karena masih muda juga ya, masih punya apa ya, emosi gitu ya, masih punya meledak. Kemudian dia sangat hobi bicara tentang betapa dia attach sama ibunya. Kalau Noval sama Kevin biasanya menonton film di mana? Di Criterion juga? Mubi, Kak. Criterion nggak ada di Indonesia. Pakai VPN dong, guys. Oh iya. Nama lagi dong, Kak Budget. Enggak, jadi kalian patungan beli VPN. Oh, bisa ya. Jadi kan ada VPN yang bentar ya, guys. Iya, ada VPN yang bisa buat 6 device. Oh. Nah, jadi kalian beli satu VPN, terus patungan ber-6, itu bisa untuk 6 orang. Gitu. Memang Criterion itu cuma bisa Amerika sih. Gitu. Cuman enaknya dia kartu kreditnya untuk bayar itu bisa pakai kartu kredit negara mana aja. Jadi kita nggak masalah gitu. Kita bisa tetap bayar pakai kartu kredit BCA gitu. Berbeda sama BFI. Kan ada juga satu lagi namanya BFI, British Film Institute Player. Itu Inggris. Nah, itu repot tuh karena untuk berlangganan kita harus bayarnya pakai kartu kredit yang dikeluarkan di Inggris. Nggak bisa tuh. Mau pakai VPN juga. Kalau Mubi itu masih Criterion tuh masih bisa. Lalu kemudian ini aja Criterionnya satu orang aja yang beli, nanti ganti-gantian nontonnya. Itu Criterion lengkap Pak, semua film ada. Nggak semua yang mereka rilis di DVD itu ada di channel.
Nggak semua. Lebih lengkap yang DVD karena main unitnya mereka kan memang target marketnya kolektor kan. Kayak Mas Gio gini dia target marketnya. Dia agak mahal kayaknya. Mahal tuh, bukan agak lagi. Satu box set bisa $60. Aduh, juta gitu. Kalau channel kan kita lebih bisa subscription aja kan. Guys, bentar terusin aja. Tidak lengkap tapi wah, mau ditonton juga nggak habis itu. Di Criterion Channel itu ada sekitar 2.000 film. Dia ada recommendation itu nggak sih, Kak? Ya, maksudnya? Rekomendasi kayak kadang kita kalau saya tuh kalau nonton film tuh bingung, Kak. Ini mana yang film yang bagus? Itu ada ribuan film, masa apa saya random aja nontonnya atau yang mana? Kadang kita nggak tahu. Kalau gue sih biasanya dari baca buku dulu. Misalnya mau mendalami, misalnya tadi ya kita ngobrol tentang sinema Argentina. Gitu. Baca dulu artikel, nggak harus buku ya, kita baca dulu artikel tentang sebenarnya sejarah sinema Argentina itu, film-film apa sih yang menonjol. Nah, kita melihatnya dari situ. Jadi bukan sesuatu yang kayaknya ini sinopsisnya menarik, karena bisa jadi sinopsis menarik, filmnya jelek kok. Gitu. Bisa juga sinopsisnya tidak menarik. Misalnya La Ciénaga ini kan sinopsisnya sangat tidak menarik. Gitu. Apa nih keluarga cuma di situ-situ doang. Gitu. Pas ditonton filmnya menarik. Jadi kalau gue sih biasanya memulai dari artikel-artikel sejarah film sebuah negara gitu. Baru nanti melihat film-film mana yang menonjol. Nah, barulah nonton itu. Gitu. Sekarang lagi suka nonton itu sih, Kak, short film Iran gitu, Kak. Short film. Short filmnya siapa aja? Kayak Ali Asghari gitu, Kak. Oh, Ali, iya. Gue kenal tuh. Ketemu, Kak. Baik banget tuh anak orangnya tuh, si Ali. Yang ini bukan sih, yang bayi yang dititipin? Iya, yang The Baby terus sama yang More Than 2 Hours. Yeah. Dia udah punya film panjang satu. Iya, tapi belum dari The Baby. Jadi ceritanya agak mirip sama The Baby, tapi ini bayinya belum lahir. Jadi film panjangnya itu bercerita tentang suatu malam, settingnya cuma semalaman gitu, satu malam gitu. Dari malam sampai pagi. Tentang pasangan ini, cowok cewek, yang istrinya ini hamil, pacarnya ini hamil. Di Iran kan hamil di luar nikah kan gokil ya. Maksudnya sesuatu yang illegal. Abominable gitu. Terus ceritanya adalah mereka mencari rumah sakit mana yang mau membantu pacarnya ini menggugurkan kandungan. Jadi kayak The Baby tapi prequelnya gitu. Sebelum The Baby terjadi, ini yang mungkin terjadi. Kayak yang More Than 2 Hours itu kan juga mirip kan, yang dia habis have sex terus habis itu pendarahan terus dia nyari rumah sakit yang mau menerima. Iya, jadi kalau kita lihat sebenarnya ya mungkin itu isu yang penting buat dia ya sebagai orang gitu, kayak parenting, tanggung jawab, bagaimana kemudian seks itu diatur oleh negara, itu kan nyebelin banget ya. Kita having sex aja masa negara ikut campur sih ke dalam kamar kita, kan aneh. Jadi memang kelihatan dari film pendek ke film panjang itu biasanya nggak jauh-jauh. Kalau Iran, film pendek Iran yang lama nonton Abbas Kiarostami itu film pendek. Nonton film panjangnya doang nggak? Film pendek dia juga bagus-bagus, tapi tentang anak-anak. Dia tuh soalnya dulu sebelum jadi sutradara dia itu kerja di lembaga advokasi untuk anak-anak, kayak KPAI mungkin ya kalau di Indonesia. Jadi dia banyak bikin film, aktornya anak-anak, bagus-bagus. Film-film panjang dia awal-awal juga anak-anak loh. Yang mana ya? Yang Where is the Friend's House, Life and Nothing More tuh anak-anak bukan? Bukan. Ten itu ada anak. Ten yang nonton saya. Ya, Ten itu bukan film awal-awal, itu udah akhir-akhir. Iya, tapi Where is the Friend's House itu film anak-anak. Kita nontonnya setelah close up sih, Kak. Iya, close up ke atas. Where is the Friend's House itu setelah close up bukan? Ya. Lupa. Pokoknya setelah close up kan ada Life and Nothing More ya. Iya. Terus ada satu lagi tahun 94 itu trilogi itu.
Terus baru Taste of Cherry kan, terus baru The Wind Will Carry Us. Ya baru masuk ke tahun 2000-an. Kalau itu beda lagi tuh, style-nya juga sangat berbeda. Itu kayak puisi kalau Abbas. Dia bikin di film yang Jepang agak kurang suka loh, agak beda ya kayak yang waktu dia bikin yang. Ya, tapi dia tetap mencoba untuk mempertahankan keabasannya ya. Maksudnya betapa kompleksnya moralitas itu kan. Maksudnya ini ada call girl, kalau yang di film yang Jepang itu, like someone ada perempuan dipanggil sama profesor untuk menjadi call girl gitu kan dia kan, kayak dipanggil. Kita nggak tahu sebenarnya tindakan mereka berdua ini jahat atau baik, karena dibilang baik-baik gitu, ya kan? Si call girl ini kan datang untuk mencari uang untuk keluarganya, sementara si kakek ini sedang mencoba mengobati kesendiriannya kan. Jadi ini dua orang yang saling merugikan atau dua orang yang saling menguntungkan sebenarnya. Dan itu selalu yang ada di film-film Abbas itu yang menarik adalah ini orang-orang jahat atau orang-orang baik sebenarnya. Gitu. Oh, yang film Jepang ya? Film yang tapi maksudnya kalau kita lihat Abbas Kiarostami secara keseluruhan tuh pertanyaannya selalu sama sebenarnya. Yang kayak gimana sih yang bisa disebut sebagai orang baik? Yang kayak gimana yang bisa disebut sebagai moralitas selalu. Taste of Cherry dia paling frontal di situ kan. Kamu bantu saya bunuh diri. Paling direct. Itu direct banget. Kamu bantu saya bunuh diri. Nah, terus kemudian si supirnya ini, ketika saya membantu kamu bunuh diri, itu saya orang jahat atau orang baik? Nah, itu wah. Sick tuh. Tapi yang menarik itu sih, certified copy itu juga anjing. Belum nonton. Iya, certified copy. Terus penipuan itu yang gue paling suka yang itu sih. Apa namanya? Apa yang jadi close up. Ya, close up. Itu hitungannya dokumenter atau kayaknya mix ya? It doesn't matter. Doesn't matter. Cinema itu. Jadi ada fiksinya, ada dokumenternya ya. Kejadiannya beneran ada. Mohsen Mahmalbaf di sidang itu ada. Ada. Ya mungkin nggak tahu ya. Mungkin awalnya memang mau dokumenter, tapi kemudian tambahin fiksi lah, gitu, biar seru. Fiksi itu yang di adegan rumahnya itu di fiksi, kalau itu di direct. Kalau yang dia kayak wawancara yang sidang itu beneran itu. Iya. Jadi si Abbas kan gue lihat kan gue dulu punya kriteria terus gue lihat terus Abbas kayak naruh kamera terus dia di sidang terus dia nangis gitu, sedih juga sih. Orangnya kayak gue ikut kayak nangisnya bener-bener nangis orang beneran gitu loh, ngerti gak sih? Iya, dan dia tuh sangat master untuk membuat kita, jadi bukan tearjerker ya, cara dia membuat kita menangis tuh bukan dengan dilebay-lebayin, tapi dengan cara cara melodramatik ya. Tidak melodrama, tapi dia itu membuat kita benar-benar mengerti situasi moral seseorang. Ketika kita mengerti situasi moral seseorang, kita akan merasakan. Cherry juga gitu tuh. Iya, Taste of Cherry juga begitu, The Wind Will Carry Us juga begitu. Like Someone in Love memang betul efeknya tidak sedahsyat ketika dia ada di Iran. Nah, mungkin karena ada jarak kebudayaan ya. Sama certified copy juga sih. Certified copy juga sangat intelektual sebenarnya. Ya. Dia tinggal di Paris ya kalau nggak salah. Si Abbas. Amerika apa Paris sih? Nggak tahu, tinggal di Iran malah kayaknya. Nggak tahu. Pokoknya kayaknya dia nggak di Iran, dia tinggalnya di luar, di Amerika kalau nggak di Paris. Dia nggak mau tinggal di Iran. Oh itu Ashar Farhadi, sorry. Kembali. Ashar Farhadi yang di Amerika ya. Ashar Farhadi ya beda lagi. Jadi yang menarik juga sih Iran tuh juga. Iran gila sih. Kalau Iran tuh memang dia punya tradisi puisi dan tradisi teater yang kuat ya. Makanya aktor-aktornya itu memang gila-gila tuh aktor-aktornya. Kenapa Iran tuh filmnya keren-keren ya, maksudnya filmmakernya tuh sebenarnya sih batasan gitu ya. Ada beberapa faktor ya. Yang pertama adalah satu, mereka memang Persia ini kan, kebudayaan Persia ini adalah kebudayaan yang sangat puitis kan. Maksudnya puitis itu adalah puisi. Mereka tuh punya banyak sekali tradisi berpuisi dari zaman dulu. Sufi gitu kan, maksudnya sufi orang-orang Islam ya, sufi intelektual Syiah ini kan. Ya Persia ya itu nah. Masuk Turki ya?
ya Turki, ya Turki, tapi kalau Turki udah Mediterania ya, tapi Persia, kebudayaan Persia itu sendiri memang lalu kemudian teater, karena sastranya kuat, biasanya yang di mana ada kebudayaan sastra yang kuat, biasanya teaternya juga kuat, karena banyak karya sastra yang bentuknya adalah naskah drama kan, teater, jadi aktornya bagus, lalu kemudian itu sensor. Jadi keterbatasan. Iya, ada sesuatu yang dilawan. Jadi ada agenda bersama dari pembuat film ini untuk mengkritik. Keterbatasan menjadi kreativitas. Iya. Jadi memang ada 3 itu sih kayaknya faktor yang dan mereka itu tidak hanya direpresi oleh negaranya sendiri ya, tapi juga oleh Amerika kan, di embargo, oleh Arab Saudi juga dimusuhin karena beda sekte kan itu kan. Jadi memang ada dalam posisi yang sangat menarik gitu. Iya. Oke. Balik Lucia Martel lagi. Jauh ya Argentina Iran. Jauh juga ya nyebrang. Iya, jadi Iran patut dibahas juga sih nanti kita. Patut dibahas dibagi aja ininya. Maksudnya kalau Iran kan juga banyak banget tuh. Banyak, gila. Ya, tapi kalau kembali lagi ke Lucrecia Martel sih itu apa ya, one of a kind ya. Maksudnya kalau kita lihat dari sinema Argentina juga ini orang beda sendiri gitu. Bahkan in the world sih. In the world iya. Jarang sekali, tidak satu kali dalam 10 tahun ada. Tapi kalau gue nggak tahu sih. Gue kan pernah lihat filmnya Fellini yang Amarcord. Ya. Pernah lihat nggak Amarcord? Nah, kayaknya pas dia pernah sih, nggak tahu. Gue merasa ada kesamaan film ini sama Amarcord gitu. Jadi karena di Amarcord juga banyak kritik bourgeois yang kehidupan bourgeois yang berantakan dan lain-lain, intinya kayak gitulah. Pokoknya semi biografi kayak gitu. Nah, gue juga itu. Gue sih kayak gue ada kesana sih. Tapi Amarcord ini lebih, ya lu Itali lah ya, lebih. Ya, itu gitu. Amatan yang menarik. Udah nonton Amarcord belum? Siapa namanya? Kevin. Fellini, Federico Fellini. Itu menarik karena kayaknya itu amatan yang menarik, bukan hanya karena filmnya ini semi memoir ya, kayak memoir gitu kan. Tapi juga Federico Fellini itu kan agak eksesif ya sebagai sutradara, agak berlebihan dalam gestur, dan itu disengaja. Jadi agak teatrikal gitu loh, agak teatrikal. Lalu kemudian di Amarcord itu ada banyak sekali adegan, ada ibu-ibu ngobrol, wow, semua orang bicara. Jadi terus secara desain suara tuh ditumpuk, jadi kita nggak bisa denger nih yang ngomong siapa sih, gitu. Jadi semua yang ngomong gitu secara. Jadi Fellini itu selalu, kalau menurut gue ya, ada ekses dalam filmnya, ada berlebihan. Gitu. Harusnya nih gesturnya cuma 1, tapi sama dia dikasih 5, gitu. Lebay by design, gitu. Tapi tetap anggun. Nah di Lucrecia Martel juga sebenarnya kan kita dibikin ekses ya, hal-hal yang mungkin kalau di dunia nyata kita nggak dengar suara itu, tapi di film itu kita dibuat mendengarnya. Di highlight sama dia. Di highlight oleh dia. Jadi kayak ini jauh banget sih. Emang kedengeran, kalau bisa jadi telinga kita di dunia nyata tidak akan mendengar itu, tapi di film ini kita dibuat mendengar itu. Jadi dalam konteks itu dia sangat punya pendekatan yang mirip dengan Fellini. Cara-cara dia untuk, kalau dalam istilah ilmiahnya ada yang disebut sebagai hiperrealis ya. Jadi bukan hyperrealis ya. Tapi dibikin hyper. Karena kita tahu sendiri dari histori Italia kan berangkat dari neorealism kan. Ya, neorealism. Di siapa? Roberto Rossellini. Terus muncullah Fellini, muncullah Antonioni yang beda lagi tuh, anjing tuh orang. Antonioni beda lagi. Bertolucci ya beda lagi. Ya, Italia Bertolucci juga. Waduh. Italia sebenarnya banyak banget juga.
Nah, tapi ya itu tadi mungkin kalau kita melihat kesamaan mereka ya dari sudut pandang hyperrealistik ini, Lucrezia itu bisa membuat kita mendengar hal-hal yang hyperrealistik ya, Iya, hyperrealistik ya. lalu kemudian juga kita dibuat lebih dekat gitu. Jadi dengan tokoh ini literally dibuat lebih dekat. Harusnya masa sih kita dikasih close up orang yang melamun, tapi bukan jadi cuma melamun doang. Ya kalau orang akan kebanyakan sutradara gue yakin akan ngasih itu medium atau long shot ya. Tapi sama si Lucrezia Martel ini, nah lo lihat nih karakter gue lagi ngelamun, gue deketin, tek. Kita kayak lagi begini sama orang yang ngelamun, deket banget gitu. Jadi mau nggak mau kita masuk ke dalam emosinya, tapi kita tidak mengerti apa yang terjadi di dalam kepalanya, jadi kita ikut terganggu gitu. Nah itulah yang gue maksud dengan hyper realistik itu. Jadi kamera ini mendekatkan kita terhadap sesuatu yang kalau lighting bener-bener natural banget ya, kayak bener-bener maksudnya somehow nggak ada sesuatu yang grande sih sebenarnya di lighting ya, di soal lighting ya. Oh iya, kalau lighting sangat ini ya, sangat natural ya. Natural. Gue paling suka adegan itu loh yang si cewek yang agak lesbi. Kan Lucia Martel ini openly lesbian loh. Oh iya kan? Iya. Nggak pernah lihat ininya, nggak pernah. Lu lihat Wikipedia dia openly, udah openly sama penyanyi. Nah, mungkin ini dia juga sih. Nah, ada adegan scene di ranjang gitu si yang anak muda sama yang mate yang masih muda itu loh, yang Isabel ya, Abel ya. Terus adegan ranjang, terus dia cuman kakinya cuman nendang kaca, which is reflect di mereka gitu. Main cahayanya kayak itu keren sih. Ya, somehow itu gue merasa satu momen yang ya itu yang kayak kita kembali lagi yang kita dibikin mau ke sini tapi nggak jadi dulu, ke sini nggak jadi dulu, ke sini nggak jadi dulu. Ada ini, ntar dulu, ada ini. Jadi kayak anjir itu gue suka banget sih itu momennya. Jadi kalau dibilang kan ada kan genre film suspense ya, suspense, thriller, suspense gitu. Kalau kayak Hitchcock lah gitu kan, suspense gitu. Suspense itu kan menunda kan, jadi kita belum. Nah kayaknya tuh Lucrezia Martel tuh pakai metode itu loh sebetulnya. Iya, betul. Dia pakai metode suspense itu, jadi dia betul-betul menguliti konsep suspense ini. Apa sih inti dari suspense itu? Emang suspense itu harus bunuh-bunuhan? Ternyata enggak, suspense itu adalah penundaan, literally. Betul. Ditunda. Bahkan kalau di Hollywood, tapi ditunda, nanti endingnya dia akan kita dibayar sama film itu. Dibayar. Enggak. Gitu. Iya. Jadi secara, ya ini ya ditunda aja gitu. Sampai... Bukankah memang hidup itu berjalan karena segala sesuatu itu memang selalu tertunda? Kayak gitu, seolah-olah makanya kita selalu menunggu, kita selalu mencari karena ada sesuatu yang tertunda. Itu kan jadi problem banget. Sama mungkin balik lagi dengan hyper realistik yang dia akan pergunakan. Justru gue lihat di Amakon juga waktu itu endingnya gue lupa sih. Intinya adalah dunia ini gak habis gitu. Film ini nih sebenarnya gak habis kan. Sampai jadi ya ada ending, udah nggak ada jawaban lagi, udah ya as if itu film ada beneran gitu. Mungkin itu kehidupan tidak kan gitu. Iya, mungkin itu intensi si Lucia Martel yang bikin film ini hyper realistiknya itu loh, kayak gitu sih. Iya nggak sih? Iya, bisa jadi. Dan maksudnya setelah film ini selesai kita jadi bisa melihat sesuatu kita dapat dari film itu tuh bukan cerita, bukan plot, tapi perspektif. Kan? Perspektif, betul. Perspektif kehidupan. Setelah kita melihat film itu, mungkin kayak gue habis nonton film itu, gue selalu merhatiin kaki kursi. Gue tidak pernah lagi bisa melihat kaki kursi itu sebagai sesuatu yang beda. Karena, nah itu gue geser gitu kayak, Lucrezia Martel yang ngajarin gue untuk kursi dengan cara yang berbeda. Iya, banget sih. Itu kan maksudnya berarti kan seni yang paling powerful tuh yang bisa mengubah perspektif kita ya. Hal kecil tapi besar, hal kecil tapi
besar gitu loh. Itu sama seperti mungkin teman-teman di sini pernah nonton Tarkovsky ya? Ya, Pernah nonton Tarkovsky nggak? pernah lah. Gue dulu Kemarin gue tantang nih mereka berdua nih. setelah nonton Tarkovsky itu gue tidak pernah lagi bisa melihat tetesan air tuh dengan cara yang sama. Di dalam film dia ada banyak sekali gedung bocor gitu kan, terus ada tetesan air, terus dikasih gema sama dia, gitu. Terus kayak intens banget tuh, cuman air netes doang gitu. Terus air netesnya nggak di kolam tapi di lantai gitu. Jadi gue sejak nonton Tarkovsky itu seneng banget lihat genangan air. Lihat genangan air terus ngeliatin deket gitu, ada lumutnya, ada lumutnya Tarkovsky gitu, kayak gitu. Jadi sama api bakar. Terus kaca burem Tarkovsky banget. Jadi dia bisa menambah vocabulary visual kita gitu. Nonton film kayak gini nih, wah pinter nih kayak gitu. Kayak next harus The Mirror sih, The Mirror Tarkovsky. The Mirror juga semi memoir ya. Tapi kalau gue sih air itu paling sangat meneror itu di Stalker. Oh iya, itu favorit sih. Masuk ke zona. Kalau kalian udah nonton Tarkovsky yang mana, guys? The Mirror doang nggak? Itu adalah film wajib gue kalau hujan deras. Paling enak kalau lagi hujan deras di luar, di dalam nonton Tarkovsky. Nonton The Mirror. Jadi karena ada adegan api itu ya. Api itu kan apinya baru hujan kelar tuh. Baru hujan kelar terus ada api. Intens. Yang nggak tahu ya, kita nggak ngerti juga kan ceritanya apa. Nggak penting juga, penting kan bisa ngerasakan sesuatu aja. Itu lebih puisi sih, lebih. Sebenarnya kalau kita lihat menonton film art house itu tidak jauh berbeda dari menonton TikTok ya. TikTok kan juga kita nggak perlu tahu ceritanya apa kan. Mbak gini-gini. Kita nggak tahu gitu apa sih ceritanya, nggak ada ceritanya, nggak perlu dimengerti juga. Gue nggak pernah ngerti. Yang penting cewek cakep deh. Tapi ya begitu gitu. Perasaan yang diambil itu. Experience-nya itu loh yang. Iya, betul. Jadi ini sama kita sebagai filmmaker juga banyak dapat ilmu-ilmu yang nggak kepikirkan kan, jadi kayak sesuatu yang kayak Lucrecia Martel buat gue memberikan gue keberanian untuk nge-close up gitu. Karena sebagai filmmaker kita sangat takut untuk nge-close up. Kenapa? Karena kita takut itu tidak memberikan informasi yang cukup pada penonton. Karena close up gitu. Tapi Lucrecia Martel tuh pas gue nonton, wah gila ya, nggak apa-apa kok, ternyata orang lagi ngelamun di close up tulang ininya nih, tulang lehernya bahkan, mukanya cuma setengah. Gila ya, ternyata ngegeser kamera sedikit di close up itu ngasih kita emosi yang lain lagi gitu. Jadi banyak banget yang bisa dipelajari, dan ngelihat sutradara kayak gini kan ngasih kita confidence. Kalau sebagai sutradara gue ngasih gue confidence bahwa bereksperimen itu asik loh, maksudnya nggak perlu takut kayak gitu. Dia bisa. Oh iya, sama kemarin tuh gue lihat ada scholar gitu ngomongin Lucrecia Martel juga, dibilang kameranya itu dari sudut pandang dia umur si Lucrecia Martel umur. Oh iya, jadi kenapa tingginya itu selalu tinggi anak middle gitu kan, kayak tingginya 130. Iya itu bisa jadi. Terus kalau ngelihat orang yang lebih tinggi, kameranya nggak pernah naik begini, tapi di build up gini kan. Iya. Itu juga. Itu detailnya kayak gitu ya. Jadi artinya berarti dia memang mau menangkap memori dia, mau recapturing memori dia waktu dia umur segitu kan. Mau sharing. Berarti mungkin ya memang itu adalah waktu-waktu sekitar krisis Argentina tuh. Jadi yang kita obrolin tadi bisa lebih make sense lagi. Menurut lu Makbul, menurut lu kita harus ngerti sejarah Argentina atau sebenarnya ini pertanyaan gue tuh kan sebelum, kan gue nggak tahu apa-apa ya soal Argentina ya, sebelum nonton Lucrecia Martel ya, apalagi La Ciénaga gitu. Terus abis itu gue baru lihat lah istilahnya kayak gitu. Oh iya kayak gitu. Sebenarnya apakah intensi lo sebagai filmmaker juga ya, kita semua ini sebagai filmmaker, intensi untuk keuniversalan storytelling, keuniversalan film lo di art house misalnya, dalam art house, sebenarnya berarti nggak harus dong orang-orang internasional itu, apalagi orang luar kita
yang harus tahu dulu histori kita sebelum menonton film-film seperti yang misalnya lu akan bikin kayak Rusia Martel gitu loh. Menurut pendapat lu gimana? Kalau menurut pendapat gue, film itu harus bisa membuat orang itu lebih pengen tahu tentang akar dari film itu. Jadi ini kan sebenarnya film ini kan kayak tanaman ya, dia tumbuh di atas, dia berakar pada tanah tertentu. Gitu. Dia berakar pada tanah tertentu. Kalau kita jadi pas misalnya nonton Lucrecia Martel gitu, kita jadi pengen emosi-emosi yang kita dapat ketika menonton. Gue juga waktu nonton film ini nggak tahu apa-apa tentang Salta, tentang bourgeoisie di Argentina. Gitu. Cuman tahu tentang krisis, dulu pernah ada krisis. Gitu. Tapi waktu habis nonton film ini tuh jadi kayak pengen googling, pengen tahu lebih banyak. Ini dari mana sih akarnya nih, film ini nih kok bisa muncul seperti ini, itu dari mana? Jadi kemudian googling lah, cari tahu. Menurut gue sih memang film yang bagus itu yang kayak gitu ya. Gue pengen, sebenarnya cita-cita gue adalah gue pengen setelah orang nonton film gue, mereka jadi googling tentang Indonesia, tentang apa yang terjadi. Jadi nggak perlu harus tahu dulu. Terus ya, nggak terus nonton terus dulu ya. Maksudnya iya, kayak itu sama, dan itu tidak hanya berlaku pada film-film yang dari negara-negara shithole ya. Kalau kata Donald Trump. Tapi shithole countries kata dia. Tapi itu sama juga ketika gue nonton Woody Allen gitu. Ya. Nonton Woody Allen tuh jadi pengen tahu New York itu sebenarnya kayak gimana sih? Yes. Bahkan sampai segitu, karena Woody Allen tuh 90% film dia kan di-shoot di New York, di situ-situ aja. Dia New Yorker banget kan. Jadi kemudian dari setelah itu Scorsese juga sih. Scorsese jadi pengen tahu tentang misalnya Italian, Gangsterism, orang-orang Itali, Katolik, bahkan gue habis nonton The Silence-nya Scorsese itu langsung pengen tahu gitu konsepnya agama Katolik tentang penderitaan. Itu sebenarnya seperti apa sih gitu. Yeah. Oh, begini. Yeah. Jadi, ternyata ini tuh adalah iman yang berdiri di atas guilt gitu ya, guilt. Makanya The Silence-nya Scorsese itu bisa jadi kayak gitu. Ya gitu sih sebenarnya. Jadi nggak perlu kita harus nge-googling semua hal baru kemudian datang menonton. Karena justru nanti itu bisa berbahaya pada interpretasi kita atas film. Itu didirect oleh tadi Wikipedia yang kita baca itu. Jadi mending kita masuk ke film kosong aja. Nanti kita keluar dengan emosi yang kita dapatkan dari film itu. Kita mau tahu apa baru kita cari tahu. Makanya gue lebih setuju sebenarnya bahwa kritik film itu harusnya dibaca setelah menonton. Bukan sebelum menonton. Makanya kenapa di website kami, Cinema Poetica itu memang ditujukan untuk orang yang sudah menonton. Karena kalau sebelum menonton itu kan cuman kesimpulannya adalah yes and no kan. Yes, tontonlah, no, janganlah. Kan gitu. Menurut gue itu tidak fair, karena semua film itu ya dibuat untuk ditonton. Nah, menurut lu penonton Indonesia tuh harus seperti itu nggak sih? Atau gimana? Wah, Indonesia 280 juta orang ya, Pak. Nggak tahu ya, orang kan... Ya, maksudnya gue rasa masih belum ya, masih beberapa persen yang seperti belum. Kita harus akui bahwa cara-cara menikmati karya seni semacam ini adalah privilege kelas menengah ya, yang punya banyak waktu luang untuk mengulik, yang punya banyak waktu luang untuk Wikipedia tanpa harus tidur cepat karena besok harus masuk pabrik kan gitu. Kalau tergantung, kalau kita lihat misalnya seperti kelas-kelas proletar gitu ya, yang maksudnya ya mereka punya banyak kegelisahan yang lain lah selain mengetahui bagaimana Lucrecia Martel bisa bikin adegan kayak gitu, dan itu fair, itu pengalaman mereka. Tapi memang kalau kita mau jadi filmmaker atau kalau kita mau tahu tentang film ya kita harus kayak gitu cara nontonnya, harus kayak kita gini nih, harus nonton, ngobrolin, kita deteksi ini dari mana sih datangnya, ini dari mana gitu. Tentu saja bisa jadi kita salah ya, tapi kan bukan masalah salah benar ya. Ini kan masalah bahwa setelah kita ngobrol perspektif kita jadi makin kaya, gitu. Betul. Iya sih. Kalau mungkin memang tidak semua orang harus nonton seperti yang kita lakukan, tapi kalau kita memang menyukai gitu sinema gitu ya harus begini. Iya. Emang tapi apa namanya? Terutama ya makanya mungkin ada hubungannya dengan perjalanan karir lu juga ya, Bu. Maksudnya kayak
lu kepengennya, maksudnya pastilah lu udah nonton seperti kayak Lucia Martin dan lain-lain lah. Maksudnya lu nggak akan bikin kayak yang satunya kan, kayak gitu loh. Maksudnya kayak gitu loh. Jadi Ya, maksudnya pasti akan ada kecenderungan untuk gimana ya, yang namanya berkarya kan kita pasti ingin jadi seperti idola kita kan. Ada itu ya, pasti ada itu tuh. Kita kan melakukan ini karena kita terinspirasi. Iya. Jadi memang Kalau dibilang apakah gue pengen bikin film kayak Lucrecia Martel, tentu saja tidak. karena bahasa film ini tuh ya cuma dia yang punya gitu. Iya. Kita harus mencari bahasa film kita sendiri. Iya, Mas. Iya, memang jalur yang lo ambil sih udah, ya memang sudah bagus sih. Maksudnya kayak lo ke internasional dulu. Maksudnya kalau lo di sini kan susah kan kalau misalnya film art house di Indonesia ini loh. Ya justru sebenarnya kan kita maksudnya kayak mencari funding di luar itu kan bukan karena kita ini ya, bukan karena kita mau keren-keren atau keren-kerenan atau bagaimana ya, enggak, tapi memang untuk agar film seperti ini bisa dibuat. Betul. Ya memang itulah jalannya gitu. Jadi itu necessity, sebuah keharusan gitu untuk dilakukan. Dan maksudnya dibilang unik juga nggak bisa karena sudah ada ribuan orang yang melakukannya kan. Jadi itu sudah ada model yang terbukti gitu. Kita tinggal sebenarnya ngikut aja sama improve. Terus gimana caranya ya Makbul biar Indonesia itu ya mungkin art house tuh masih di sini masih harus ada sistem yang didukung oleh publik sih, maksud dana publik sih, maksudnya bukan publik penonton tapi pemerintah ya. Kita harus punya sistem funding sendiri yang membuka kolaborasi bukan hanya filmmaker Indonesia tapi dunia kalau bisa. Festival, bikin festival gitu atau gimana? Nggak harus festival tapi sistem financing access ya, financial access gitu. Karena yang harus diakui yang bikin orang takut untuk bikin film seperti ini kadang-kadang bukan personal, tapi kadang-kadang adalah material ya, uangnya dari mana. Yang kedua, nah itu kadang struggle-nya di situ tuh. Ya, yang kedua harus ada bioskop atau tempat pemutaran yang beragam. Juga memutar film yang kayak gini gitu. Kalau di Korea itu sekapitalis-kapitalisnya mereka ada bioskop yang memang memutar film-film kayak Kim Ki-duk gitu, kayak. Dan juga ada diskusinya juga ya, makin. Ya ada diskusi setelah menonton. Jadi ya Kineclub lah, Kineclub. Ya, memang ya, forum itu perlu sih sebenarnya. Kalau di Indonesia ya itu sih, dua itu sih. Jadi di hulu sama di hilir ya, di hulunya harus ada sistem finansial yang memang berpihak pada film-film seperti itu. Kalau di Argentina itu ada, jelas. Mereka punya dana publik. Bahkan Universidad del Cine, sekolah film mereka itu juga memproduksi film-film TA yang bagus. Gitu. Dan alumni-alumninya mereka punya support finansial terhadap alumni-alumninya. Jadi itu ada di Argentina. Kenapa film-film seperti itu tuh terus muncul dari Argentina? Lalu kemudian ya bioskop juga harus beragam, harus ada bioskop yang memutar itu. Jadi di hulu sama di hilirnya sih yang harus dijemput sebenarnya. Gitu. Selama itu belum ada ya kita akan mencari support di tempat lain. Karena kita tetap mau bikin film gitu. Iya, maksudnya struggle-nya kita sebagai maksudnya filmmaker art house gitu ya, maksudnya kan ya gimana caranya ya untuk biar kayak Korea tuh kan masih bisa gitu kan. Korea juga sama sebenarnya kapitalis tapi mereka punya dana publik. Bisa punya dana publik yang bisa melarikan filmnya Kim Ki-duk dan lain-lain. Punya. Mereka punya dana publik, mereka punya festival bahkan yang punya dana. Busan itu punya, Jeonju itu punya. Lalu bioskopnya beragam, lalu festivalnya banyak. Kalau dia udah ada festivalnya. Artinya berarti ada tempat di mana kebudayaan semacam itu dirayakan kan gitu. Iya.
Ya kalau dibilang, ya ini klise sih kesimpulannya ya, memang pemerintahnya punya minat nggak? Gitu. Kalau pemerintahnya nggak minat ya agak susah. Nah, ke depannya gimana ya untuk filmmaker seperti lu, Bul? Seperti yang di kawan-kawan media. Ya memang lu harus bergantung dengan festival sirkuit itu ya. Kalau Anggit selalu kalau nongkrong atau kalau lagi sedih dia selalu kayak emang orang-orang kayak kita gini sendirian. Ya iya. Jadi memang tidak perlu ada niatan untuk dirayakan atau dikenang atau apa. Jadi ya memang kita bercerita karena memang kita yang butuh gitu. Kita mau menceritakan ini. Iya. Ya gitulah. Gue yakin juga Lucrecia Martel tuh nggak kaya dari filmnya kok. Iya. Mungkin kalau dia kaya dari bisnis hotel orang tuanya itu. Ya. Jadi film apa nih selanjutnya kita bahas aja? Bellator. Coba kalian usul dong. Kalian kayak pernah nonton film apa terus kayaknya pengen ngobrol tentang film ini. Ya. Coba jadi, dari Harjo sama Excel. Iran kali ya, Iran ya. Iran. Banget sih. Iran siapa? Cina ya, Kak? Hah? Wah, film Cina. Film Cina. Ya. Oh, film Cina. Bigan. Oh, Bigan, Kak. Saya baru download, Kak. Cina yang mana? Cina yang mana? Cina atau Iran? Cina apa Taiwan? Cina banyak kok. Cina, Taiwan. Cina, Taiwan beda sejarahnya. Maksudnya secara film beda. Taiwan tuh Hoshen Show. Hoshen Edward Yang, terus Xia Mingliang tuh Taiwan. Kalau Cina itu Jajangke, terus siapa? Daudinian, Bigan. Yang ada Bigannya kayaknya ya. Berarti Cina macam-macam ya. Cina Utara, Cina Selatan, nggak tahu tuh. Boleh kalau mau Bigan, Kylie Blues. Film panjang dia baru 2. Apa Kylie Blues? Kylie Blues. Lu baru lihat yang itu ya? Long Night Journey. Iya. Baru nonton. Kalau gue bilang sih lebih menarik sih itu sih yang bunuh diri itu. Anjing. Oh, Hubo. Elephant Sitting Still. Iya, gila tuh. Ya dipilih aja. Boleh sih dari Asia atau Thailand juga boleh. Apa Perpacong tapi ada lagi Akal Bumi udah banyak lah ya. Saya Mingliang udah banyak juga sih ya. Siapa ya? Nggak tahu. Siapa, Bul? Ya Bigan, kalau mau Bigan boleh juga. Bigan boleh sih. Bigan belum. Bigan. Kita ini aja. Kita nonton 2 film aja. Kylie Blues sama Long Journey kan. Kan filmnya cuma 2. Iya. Wow. Kylie Blues itu menarik sekali film itu. Wah, lucu. Bukan lucu humor, tapi itu juga gokil. Gue belum lihat sih. Gue udah lihat yang Long Journey Night. Apa sih? Gue lebih suka Kylie, lebih nekat gitu loh. Bigan itu nekat yang berhasil. Bigan. Boleh. Orangnya. Apa? Lu udah pernah ketemu ya? Masih muda Bigan itu. Udah banget, gila. 30. Dia kayaknya beda sama gue, beda setahun paling. Dia 30-an something, 32, 31. Ya, orangnya kecil gitu kan. Agak cabi, kacamata belah tengah. Ketahuan ini banget ya, kayak nerd banget gitu. Terus dia kemarin ketemu di Locarno, dia baru punya anak, lahir. Oh, dia punya keluarga udah? Dia udah nikah, udah punya anak, anaknya baru lahir, dia kasih nama Locarno. Anjir. Kenapa? Karena menurut dia Locarno lah yang melahirkan dia gitu. Locarno lah yang merayakan film dia pertama kali. Kylie Blues dulu kan di Locarno. Oh, Kylie Blues dari Locarno awal-awal. Dan sejak saat itu menurut dia karir dia itu ke kickstart gitu. Dan kemudian baru film kedua ada di Cannes dan dia di mana-mana.
Tapi menurut lu Locarno emang salah satu festival yang support Asian cinema banget ya? Sebenarnya mereka tidak melihat secara regional ya, tapi mereka tuh melihat secara tipe filmnya. Gitu. Oke. Memang film-film seperti Kylie itu ya yang tertarik itu biasanya adalah Locarno atau Rotterdam. Gitu. Berlinale ya lumayan tertarik juga, tapi tidak akan ditempatkan di main competition. Karena main competitionnya Berlin itu ya tetap Terrence Malick, Wes Anderson, Timing Liang. Jadi mungkin film-film Kylie Blues itu bisa aja diambil Berlin, tapi ditempatkan di sidebar, bukan Ya di main. kayak Cannes lah ya, udah ada orang-orangnya. Ya, jadi kalau di Locarno film-film seperti itu tuh ditaruh sebagai spotlight. Berarti Locarno itu membuka kesempatan untuk debut filmmaker ya? Semua festival film itu membuka kesempatan untuk debut filmmaker. Nggak ada yang justru sebenarnya festival itu lebih banyak yang bilang bahwa kita memprioritaskan debut filmmaker gitu. Justru support untuk film panjang pertama itu lebih banyak sebetulnya. Secara funding, secara program festival itu banyak. Kenapa? Karena menurut mereka sutradara yang filmnya udah banyak itu udah nggak butuh festival gitu. Butuhnya jualan. Butuhnya karena mereka udah punya fans, sudah punya penonton. Jadi tapi kalau dilihat dari Cannes tuh ya pasti Dardin lah, pasti sih. Ya kan itu main competition ya kan. Kalau main competition mereka kan juga festival itu kan juga mencari jalan tengah ya. Jadi mereka tetap mau mensupport filmmaker baru tapi juga tidak mau kehilangan spotlight kan. Jadi gimana caranya agar wartawan ini distributor ini datang. Kasihlah dia film yang gede. Oh, itu yang main-mainnya. Tapi yang tengah-tengahnya ada ya? Ya nggak itu aja sih, tapi mostly itu aja. Iya, itu aja. Haneke, Api Catpong, Celan, ya Dardin pasti. Naomi Kawase, Koreeda. Ya. Terrence Malick, Tarantino. Yang udah pasti mengundang wartawan. Karena butuh exposure itu ya. Exposure. Hanya dengan jadi kalau ketika wartawan datang meliput Tarantino misalnya, pasti dia juga wartawan itu akan lihat juga yang lain. Ada apa sih yang lain? Nah, yang lain-lain inilah filmmaker debutannya ini. Oke. Makanya kenapa orang tetap mau premier di Cannes meskipun bukan main competition, gitu. Karena akan dapat exposure. Dapat exposure itu. Gitu. Jadi berikutnya Bigan ya. Boleh tuh, Kak. Wah, tapi Long Journey into the Night butuh kacamata 3D tuh. Emang iya? Iya, jadi second half of the film itu 3D. Jadi tiba-tiba berubah jadi 3D. Emang lu ada maksudnya filenya? Gue nonton di festival di Singapura. Jadi waktu kita nonton itu, begitu udah sampai di tengah film, tiba-tiba ada layar hitam di situ. Terus kemudian ada tulisan, silahkan kenakan kacamata 3D Anda sekarang. Terus kita pakai, filmnya lanjut lagi. Jadi 3D. Tapi kayak di kriteria nggak. Ya kalian bayangin aja lah. Kalau bayangin aja tuh 3D. Sayang banget ya kalau bisa lihat. Tapi Bigan menarik sih. Gue ada semua sih. Kylie Blues dan Journey into Night. Oke, so I think it's enough for today. Menarik sekali. Jadi memang harus diteruskan. Harus sering-sering. Gue tuh kayak pengen juga kayak ngundang anak WMN sebenarnya untuk bergabung di forum kayak gini. Ya undang-undang dong, Bu. Anak-anak. Ada apa yang juga sangat rajin menonton gitu, anak-anak yang galau lah ya, maksudnya yang juga sedang mencari-cari jati diri. Iya, gitu. Menurut gue itu penting sih. Daripada mereka tersesat sendirian kan enak kalau ada teman ngobrol. Iya. Gitu. Gue juga baru ngeh tadi. Oh iya juga ya, Lucrezia Martel sama Fellini itu ada sepupu jauh. Sepupu jauh. Fellini juga menarik loh. Gue dulu menarik. Yeah. Terus Jacques Tati tau lo? Tati tahu. Tati gue udah nonton semua tuh Tati. Dulu diwajibin gue nonton Tati sama temen gue. Kayak lu bukan temen gue kalau lu nggak nonton Tati.
Tati udah lihat belum? Jo. Belum nggak? Oh, harus lihat. Tati menarik. Oke, so next Bigan berarti. Oke. Kakak harus bikin kita list Kak, list sutradara siapa aja. Nanti kita tontonin satu-satu Kak. Banyak banget. Banyak gila. Banyak. Berkman aja belum. Berkman udah sih Kak. Ikmar ya. Udah semua. Ingmar Bergman. Ada biji. Ya maksudnya kita belum bahas kan Ingmar Bergman. Robert Bresson, Tarkovsky, Fellini, dan lain-lain. Bresson sih salah satu idola gue, Bresson. Waduh. Apa Bresson aja guys? Timbang Bigan. Boleh. Terserah sih. Bigan tuh masih hot-hotnya sih. Maksudnya lebih baik Bigan itu enaknya adalah dia generasi kita ya. Maksudnya bukan sesuatu yang hidup di masa lalu gitu. Kalau Bresson itu kan tahun 50-an ya. Tapi juga sangat menarik gitu. Filmnya tuh, itu juga kayak Lucrezia Martel tuh. Nggak ada tuh sutradara di dunia ini yang kayak gitu tuh. Pertama dan terakhir. Terserah. Susan Bigan atau Bresson nggak? Kalau Bresson gue rekomen L'Argent ya, uang, money. Wah, itu keren banget. L'Argent. Tapi favorit gue Pickpocket sih. Atau Pickpocket. Pickpocket aja deh. Pickpocket juga. Ya mirip lah sama L'Argent. Iya, satu tipe. Nah, gue kalau ini Bresson, setelah nonton Bresson, gue tidak pernah lagi bisa melihat tangan dengan cara yang sama. Kan? Gila. Keren banget itu. Hand of Oke, Pickpocket. Boleh. Bresson. Pickpocket. Oke. Kalau mau Bigan, sebenarnya paling enak itu memulainya jangan dari Bigan. Kita harus bisa melihat Bigan ini sebagai ujung dari sejarah yang panjang gitu. Iya, betul. Melihatnya dari Zhang Yimou sebenarnya. Setidaknya dari situ. Betul. Terus Jie Sangke, terus ya, baru Bigan. Yang tua-tua dulu lah, baru yang. Jadi kita bisa melihat ini tuh dari story mana juga, sejarah juga kan. Kalau Bresson itu dia adalah memang dia ujungnya banyak sekali yang mencoba meniru dia. Nanti kita akan lihat bahwa orang kayak Roy Andersson, kayak Taurus Maki itu semua terinspirasi oleh Bresson. Jadi Bresson ini buat gua Shakespeare lah dia levelnya. Tapi kayaknya Lucia Marta juga ada Bressonnya dikit. Kan dia sangat detail loh soal secara acting ada. Actingnya juga. Nah, setelah nonton Bresson, lo tidak akan bisa melihat acting dengan cara yang sama lagi. Wah, itu dia meredefinisi arti acting itu apa gitu. Ya. Bresson ya, Pickpocket atau Pickpocket sama Pickpocket doang atau sama L'Argent? Kalau mau dua, sebenarnya jangan Pickpocket dan L'Argent karena mirip Pickpocket sama Au Hazard Balthazar tuh. Beda. Nah, itu yang gue bilang Donkey itu. Yang ada protagonisnya Donkey. Iya, manusia versus keledai. Itu aja, Pickpocket sama Au Hazard Balthazar aja. Oke, itu gue setuju sih. Sip. Oke, thank you. Jadi ngobrol, jadi dong. Oke. Next-nya undang siapa gitu, Bu? Dari anak-anak? Iya, gue coba nanti undang satu orang aja dulu lah ya. Jangan banyak-banyak. Ya, biar ini. Ya, oke. Oke, guys. Oke. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Pak.